dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya selama ini di rumah aja? Saya yakin kabarnya Tuhan luar biasa. Dan hari ini sama-sama kita merayakan Hari Raya Paskah, di mana kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bangkit dari kematiannya yang Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan hari ini sama-sama kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, renungan Paskah yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Tapi sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita. Kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita juga boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sama-sama kita naikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, karena karya salibmu kami bisa hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, terima kasih Yesus. Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada Bapak Gembala saya persilakan. Shalom kepada semua jemaat yang berada di rumah, yang saya kasihi dan saya cintai.
Hari ini kita tidak beribadah dan berkumpul di gereja, tetapi kita tetap dapat melaksanakan perayaan Paskah di rumah, dan Pak Gembala ada di gereja bersama tim pengembalaan. Baiklah, renungan firman Tuhan pada perayaan Paskah pagi hari ini dengan renungan tema Percayakah Kamu? Kita ambil dari bacaan kitab Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Pertanyaan Tuhan Yesus ini ditujukan kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Menurut saya pertanyaan ini masih cukup relevan untuk ditanyakan kepada kita sebagai umat Kristen di zaman sekarang. Percayakah kamu? Tentu jawabannya percaya. Sebagai Kristen yang sejati, tidak alasan bagi kita untuk tidak percaya, karena kebangkitan Yesus adalah inti iman kekristenan dan Injil yang dapat kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 4 sampai 5. Sebagai orang Kristen sejati, kita harus mengimani bahwa kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas kerajaan maut. Berarti juga merupakan kemenangan setiap orang yang percaya. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Percayakah engkau akan hal ini?" Karena Yesus tahu benar bahwa Dia sangat memahami hati daripada murid-muridnya, bahkan memahami hati manusia yang penuh keraguan dan ketidakpercayaan. Sebagai contoh, untuk di era zaman kita sekarang ini, banyak sekali keterangan atau bukti-bukti yang disampaikan orang-orang yang tidak percaya dengan fakta-fakta yang palsu tentang Kristus yang tidak pernah bangkit. Tapi dengan jelas bahwa Alkitab menjelaskan, memaparkan bukti sangat lengkap bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, yang kita dapat baca di dalam Matius 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, ketika Maria dan Magdalena dan Maria yang lain menjenguk kubur Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus bangkit diucapkan oleh seorang malaikat Tuhan. Kristus yang bangkit juga menampakkan diri kepada beberapa orang, yaitu Maria Magdalena, kepada murid-muridnya, kepada Thomas, dan kepada para muridnya yang berada di pantai Danau Tiberias. Penampakan dirinya kepada banyak orang ini jelas membuktikan bahwa para murid yang melihat Tuhan Yesus tidaklah sedang berhalusinasi. Penampakan Tuhan Yesus ini tidak hanya kepada murid-muridnya, tetapi juga diberitakan ulang kepada seorang yang bernama Saulus. Pada waktu perjalanan Saulus yang sedang mengejar atau memburu para pengikut-pengikut Kristus dan membunuhnya. Di saat itu Tuhan menjumpai Saulus, yang mungkin bisa kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sampai ke 8. Demikian firman-Nya.
bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semua itu ia menampakkan diri juga kepadaku. Ini katakan Rasul Paulus. Ada Saulus yang tadinya ini menjadi namanya Paulus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Sehingga ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus betul-betul bangkit. Maka Rasul Paulus memberikan penekanan sangat tegas. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kamu ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Puji Tuhan. Kesimpulannya dari pembacaan ini sangat jelas bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat nyata. Kebangkitan Yesus itu telah memberi atau membawa pengharapan dan perubahan bagi umat Kristen, bagi umat yang percaya. Salah satu pengharapan itu adalah sebuah anugerah keselamatan, yaitu hidup kekal selama-lamanya di langit baru, bumi baru. Sebagaimana dikatakan dalam Alkitab, kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas kerajaan maut. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengat?" Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan atas kerajaan maut. Itu juga menjadi kemenangan bagi kita orang yang percaya. Kemenangan ini telah memerdekakan kita dari jerat maut karena dosa, dan memberi anugerah keselamatan bagi seluruh umat manusia yang mau percaya kepada kebangkitannya dan percaya Dia adalah Sang Juru Selamat. Sebagai introspeksi diri, seberapa banyak orang percaya dengan sungguh menerima keselamatan itu dengan taat, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar seperti tertulis dalam Alkitab di Filipi 12 ayat 12a. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sangat jelas. Tidak mungkin manusia dapat mengerjakan keselamatan, tapi Allah
yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaannya menurut kerelaannya. Jadi Alkitab katakan yang mengerjakan keselamatan bagi diri kita adalah Tuhan itu sendiri. Tugas kita orang percaya adalah melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita setelah menerima keselamatan itu. Jadi kalau dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, ini merupakan satu respon supaya kita hidup di dalam keselamatan itu sendiri. Setelah menerima keselamatan, kita tidak boleh lagi hidup sembrono tanpa tanggung jawab, tapi hendaklah kita hidup dalam keselamatan itu sendiri dengan melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya sebagai anak Allah yang sudah diselamatkan hidup tidak bercela di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat dan sesat ini. Virus corona yang melanda dunia saat ini membuktikan bahwa betapa manusia hidup sudah jauh dari Allah. Manusia tidak lagi hidup menjaga kekudusan, dan bahkan banyak dari mereka hidup sebagai seteru salib Kristus. Artinya tidak mengindahkan dan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kedua, Paskah membawa perubahan. Perubahan status dari manusia lama menjadi manusia baru. Manusia baru yang memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Semua ini dianugerahkan oleh Allah. Kita baca di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan engkau akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa kalau kita menerima keselamatan, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita begitu saja, tetapi Tuhan juga mengubah hati kita. Mengubah kita menjadi manusia baru. Manusia lama telah dikuburkan bersama-sama. Kematian Tuhan Yesus dikuburkan, kemudian pada hari ketiga bangkit. Dan tubuh kita yang sudah mati, manusia lama kita akan bangkit menjadi manusia baru, mengenakan hati yang baru, roh yang baru. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah menerima perubahan, telah memiliki hati yang baru, roh yang baru dalam menjalankan hidup ini? Memang sulit sekali bagi kita kalau tidak menerima hati yang baru, roh yang baru untuk menjalankan hidup yang semakin hari semakin begitu penuh tantangan perjuangan. Hanya roh yang mampu, hanya Roh Kudus, roh yang baru yang bisa mampukan kita untuk hidup sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Makanya kalau kita menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan, kalau kita betul-betul mengikuti Tuhan dengan taat dan setia, dengan hati yang baru, dikatakan di Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada kebangkitan Tuhan, kebangkitan yang membawa pengharapan dan perubahan. Itulah yang menjadi makna perayaan Paskah tahun ini. Saya kira renungan firman Tuhan pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Harapan saya dapat memberkati semua jemaat yang berada di rumah. Tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, dan tidak perlu takut, karena kita telah menang atas maut, sehingga tidak ada hal yang perlu kita takuti, apalagi virus corona. Tapi tentu kita sebagai anak-anak Tuhan harus disiplin, menjaga kebersihan lingkungan, mematuhi semua tata cara atau peraturan-peraturan yang telah dihimbau oleh WHO dan pemerintah untuk kita menjaga supaya
COVID-19 tidak menerpa kehidupan kita, tidak menerpa kehidupan dari keluarga jemaat. Tentu kita harus rajin berdoa. Di samping kita menjaga dan waspada, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman yang telah disampaikan. Mungkin banyak kekurangan, kiranya Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh sempurnakan melalui Roh Kudus, sehingga benih-benih firman yang ditaburkan pagi hari ini boleh mendarat di setiap hati, di lubuk hati semua umat Tuhan, khususnya GBI Leon, sehingga mereka benar-benar menerima kebenaran ini menjadi suatu kekuatan, menjadi perenungan mereka siang dan malam, sehingga mereka mendapat ketenangan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelumnya ampuni dosa hamba, ampuni kesalahan hamba kalau ada kata-kata yang mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan yang dimuliakan, yang diagungkan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah kepada semua jemaat di rumah. Walaupun kita tidak saling berjumpa, tapi saya menyampaikan dari mimbar sekali lagi, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita tutup ibadah kita akan menyanyikan lagu penutup, Sungguh Besar. Sungguh besar pengorbananmu bagi kehidupan kami. Terlalu dalam untuk kami dapat mengerti pengorbananmu yang begitu besar ya Tuhan. Yang kami tahu sungguh indah Tuhan. Yang kau pikirkan tentang kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu yang masih belum berkenan di hadapan-Mu. Sungguh tak terselamai. Pengorbanan-Mu yang begitu dalam bagi kehidupan kami sebagai umat-umat yang berdosa ini sungguh luar biasa. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah kami belajar untuk mengerti, terlebih terhadap pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita angkat lagi sekali lagi pujian ini, sungguh besar pengorbanan. Sungguh besar pengorbananmu bagi
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ibadah pagi hari ini Tuhan berkati. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, semua jemaat yang ada di rumah, mari saya undang untuk berdiri. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kau melihat tangan-tangan daripada umatmu masing-masing di rumah. Mereka sungguh percaya untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saatnya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan akan melindungi. Tuhan akan membaluti mereka dengan kemuliaan Tuhan, sehingga mereka boleh terhindar dari ancaman virus corona. Kami sungguh percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna atas terhadap umat-Mu. Kini percayalah bahwa Roh Kudus selalu datang untuk memberikan perlindungan, penyertaan kita dalam menghadapi virus corona ini, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, tapi kita tetap harus waspada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, cinta kasih Tuhan yang melimpah atas kita semua, kepada umat Tuhan di GBI Lyon. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yeay.